Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang barangkali terasa menyesakan, namun sangat perlu untuk dibicarakan, yaitu tentang seni belajar berhenti mengejar orang yang sama sekali tidak tahu cara menghargai keberadaan kita. Banyak dari kita yang tanpa sadar telah menghabiskan begitu banyak waktu, energi, dan air mata hanya untuk membuktikan nilai diri kita kepada seseorang yang justru selalu menutup mata terhadap segala ketulusan yang kita berikan. Kita sering kali terjebak dalam harapan palsu bahwa jika kita memberikan sedikit lebih banyak perhatian atau pengorbanan kepada orang lain, maka orang tersebut akan berubah dan mulai melihat betapa berharganya kita di hidup mereka. Padahal kenyataannya semakin keras kita mengejar seseorang yang tidak ingin ditemukan, semakin jauh pula kita berlari meninggalkan martabat dan kebahagiaan yang seharusnya kita jaga untuk diri kita sendiri. Melalui episode ini, aku ingin mengajak kalian untuk melepaskan segala beban berat yang selama ini kalian panggul sendirian dan mulai menyadari bahwa cintamu yang begitu besar itu terlalu mewah untuk diberikan kepada orang yang hanya menganggap kalian sebagai pilihan cadangan. Mari kita tarik napas dalam-dalam, biarkan segala rasa sesak itu perlahan luruh, dan mari kita mulai perjalanan untuk pulang ke pelukan diri masing-masing yang sudah terlalu lama kalian terlantarkan demi orang yang salah. Seringkali kita tidak sadar bahwa alasan utama kita terus mengejar adalah karena kita merasa nilai diri kita ditentukan oleh bagaimana orang tersebut memperlakukan kita dalam keseharian mereka yang sibuk. Kita merasa bahwa jika mereka mengabaikan kita, itu berarti ada yang salah dengan diri kita, ada yang kurang dari diri kita, atau ada yang perlu diperbaiki agar kita terlihat lebih menarik di mata mereka. Padahal, ketidaktahuan seseorang dalam menghargaimu bukanlah sebuah cerminan dari kekuranganmu, melainkan sebuah tanda yang sangat jelas tentang keterbatasan kapasitas mereka dalam memahami arti sebuah ketulusan dan pengorbanan. Kita terus bertahan dalam siklus yang menyakitkan ini karena kita takut akan rasa sepi, takut tidak ada lagi orang yang kita cintai, takut bahwa kita tidak akan pernah menemukan orang lain yang lebih baik dari mereka. Namun, tahukah kalian bahwa ketakutan-ketakutan itulah yang sebenarnya menjadi penjara yang mengurung potensimu untuk bertemu dengan orang-orang yang benar-benar bisa melihat binar di matamu tanpa perlu kamu minta berkali-kali. Episode kali ini bukan hanya tentang bagaimana cara melepaskan orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana cara kalian memeluk kembali harga diri kalian yang selama ini sudah terinjak-injak oleh ekspektasi yang sangat tidak masuk akal. Aku ingin kalian menyadari bahwa kalian adalah pemilik penuh atas kebahagiaan kalian sendiri, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pantas mendapatkan kunci kontrol atas suasana hatimu selain diri kalian masing-masing, yang paling tahu betapa hebatnya perjuangan kalian selama ini. Mari kita mulai lembaran baru ini di mana fokus utamamu bukan lagi tentang bagaimana agar mereka mencintaimu, melainkan tentang bagaimana kamu bisa mencintai dirimu sendiri dengan begitu hebatnya sampai kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Teman-teman, langkah pertama yang harus kita ambil adalah berani mengakui dengan jujur di depan cermin bahwa seseorang yang terus-menerus membuatmu merasa tidak cukup bukanlah orang yang tepat untuk menemani perjalanan hidupmu yang masih sangat panjang ini. Kita harus berhenti menciptakan alasan atau pembelaan untuk perilaku buruk mereka, seperti menganggap mereka hanya sedang sibuk atau mereka memang tipe orang yang dingin, padahal kenyataannya memang mereka tidak memiliki niat untuk memprioritaskan kalian. Menghargai diri sendiri dimulai dengan kemampuan untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa tambahan bumbu-bumbu harapan yang hanya akan membuat luka di hatimu semakin dalam dan sulit untuk disembuhkan di masa yang akan datang. Kamu perlu menyadari bahwa setiap pesan yang tidak dibalas, setiap janji yang diingkari, dan setiap pengabaian yang mereka lakukan adalah sebuah jawaban yang sangat tegas bahwa keberadaanmu itu tidak dianggap penting oleh mereka. Terus mengejar mereka hanya akan membuatmu terlihat sangat kecil di mata mereka. Dan yang lebih buruk lagi, itu akan membuatmu terlihat sangat menyedihkan di matamu sendiri saat kamu menyadari
bahwa betapa rendahnya kamu merendahkan diri demi seseorang yang bahkan tidak menoleh saat kamu memanggil namanya. Berhenti mengejar bukan berarti kamu kalah atau menyerah, melainkan itu adalah tanda bahwa kamu sudah cukup cerdas untuk tahu kapan harus menarik diri dari sebuah pertempuran yang hanya akan merugikan kesehatan mentalmu sendiri. Jangan biarkan energimu yang sangat berharga itu terkuras habis untuk orang yang hanya mau menerimamu saat mereka kesepian, saat mereka butuh saja, tetapi langsung menghilang tanpa jejak saat mereka sudah menemukan hiburan baru yang lebih menarik menurut versi mereka. Teman-teman, kalian layak kok mendapatkan seseorang yang akan mencarimu dengan semangat yang sama besarnya dengan caramu mencari mereka. Seseorang yang tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan kepastian tentang posisi kamu di hati mereka. Mulailah membangun batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap perasaanmu, agar kamu tidak lagi menjadi tempat singgah sementara bagi orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi tanpa memberikan komitmen yang tulus. Ingatlah bahwa waktu yang kalian habiskan untuk mengejar orang yang salah sebenarnya bisa kalian gunakan untuk memperbaiki kualitas hidup kalian, mengejar cita-cita kalian, atau memberikan cinta yang tulus kepada orang-orang yang sudah jelas-jelas selalu ada untuk kalian di saat suka maupun duka. Ketika kalian memutuskan untuk berhenti mengejar, mungkin akan ada rasa hampa yang menyerang karena kalian sudah terbiasa menjadikan orang tersebut sebagai pusat dari seluruh dunia kalian selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Rasa hampa itu sebenarnya adalah ruang kosong yang sedang menunggu untuk diisi dengan hal-hal yang lebih sehat lagi, hal-hal yang lebih produktif lagi. Misalkan kalian melakukan hobi yang baru, menjalin pertemanan yang positif, atau sekedar waktu tenang untuk mengenali kembali siapa diri kalian yang sebenarnya sebelum kalian mengenal mereka. Kalian tidak boleh membiarkan rasa takut akan kesendirian membuat kalian kembali menghubungi mereka, karena itu hanya akan mengulang siklus rasa sakit yang sama dan membuat kalian kembali ke titik nol dalam proses penyembuhan luka batin kalian. Sadarilah bahwa setiap kali kamu memilih untuk tidak mengejar mereka, kamu sebenarnya sedang memberikan hadiah terbesar untuk kesehatan mentalmu, yaitu sebuah ketenangan pikiran yang tidak lagi dihantui oleh rasa penasaran tentang apa yang sedang mereka lakukan atau dengan siapa mereka sekarang. Kamu harus menjadi cukup berani untuk berdiri sendiri, menikmati setiap detik kesunyianmu tanpa perlu merasa bahwa ada sesuatu yang kurang hanya karena tidak ada pesan singkat yang masuk dari mereka di layar ponselmu. Percayalah bahwa dunia tidak akan kiamat kok hanya karena satu orang pergi dari hidupmu. Karena sebenarnya banyak sekali peluang dan keajaiban yang sudah menunggumu di luar sana saat kamu sudah benar-benar bersih dari energi negatif orang tersebut. Jangan pernah merasa bahwa kamu membuang-buang waktu dengan mencintai orang yang salah, karena dari pengalaman pahit itulah kamu belajar tentang standar cinta yang layak kamu dapatkan dan standar perlakuan yang tidak akan pernah lagi kamu toleransi di masa depan. Belajar berhenti mengejar adalah proses mendewasakan diri yang sangat luar biasa, di mana kamu mulai mengerti bahwa cinta sejati seharusnya tidak terasa seperti beban yang berat, melainkan seperti sayap yang membuatmu bisa terbang lebih tinggi dan merasa lebih hidup. Kamu adalah tokoh utama dalam cerita hidupmu sendiri, jadi jangan biarkan dirimu hanya menjadi figuran atau pelengkap dalam cerita hidup orang lain yang bahkan tidak memberikan peran yang layak untuk memainkan. Semakin cepat kamu melepaskan peganganmu pada orang yang salah, semakin cepat pula tanganmu akan terbuka untuk menerima seseorang yang baru yang akan memegang tanganmu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Teman-teman, seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa jika kita berhenti mengejar, maka kita akan kehilangan kesempatan terakhir kita untuk bahagia selamanya bersama orang yang kita anggap sebagai belahan jiwa. Padahal kenyataannya, seseorang yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan membiarkanmu berlari sendirian sampai kehabisan napas hanya untuk mendapatkan perhatiannya yang sangat sedikit itu. Kamu harus mulai menyadari bahwa setiap kali kamu merendahkan dirimu untuk meminta waktu mereka, kamu sebenarnya sedang memberitahu dunia bahwa kamu tidak layak diperlakukan dengan hormat. Hentikan semua pesan yang hanya berisi pertanyaan tentang
tanya kabar, atau tanya hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Jika dia tidak pernah bertanya balik tentang bagaimana harimu yang melelahkan itu berlangsung atau membahas percakapan-percakapan yang penting untuk dibahas. Kalian perlu membangun sebuah keberanian baru untuk misalkan menghapus kontak atau mengarsipkan obrolan yang selama ini hanya membuat kalian itu merasa kecil dan tidak berarti di mata orang yang kamu puja. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas fondasi yang timpang, di mana hanya ada satu pihak yang berjuang mati-matian, sementara pihak lain hanya menonton dengan acuh tak acuh. Biarkanlah mereka pergi dengan segala ketidakmampuannya dalam menghargaimu, karena itu adalah keputusan terbaik yang bisa kamu ambil untuk menyelamatkan masa depanmu dari kehancuran emosional. Kamu akan menyadari bahwa saat kamu berhenti mengejar, beban di pundakmu perlahan-lahan akan terangkat dan kamu akan mulai bisa bernapas dengan lebih lega dari sebelumnya. Setiap detik yang kamu gunakan untuk menunggu balasan mereka adalah waktu yang terbuang sia-sia yang seharusnya bisa kalian pakai untuk mencintai diri kalian dengan lebih baik lagi atau melakukan hal-hal produktif lainnya. Jangan biarkan harga dirimu hancur berkeping-keping hanya karena kamu terlalu terobsesi pada seseorang yang bahkan tidak bisa melihat betapa berharga ketulusan kalian yang kalian tawarkan setiap harinya itu. Kalian layak mendapatkan cinta yang datang dengan sukarela, cinta yang menghargai keberadaan kalian tanpa perlu kalian minta, dan cinta yang membuatmu merasa bangga menjadi dirimu sendiri. Pikirkan kembali berapa banyak waktu produktif yang hilang hanya karena pikiranmu selalu dipenuhi oleh bayang-bayang orang yang bahkan tidak pernah meluangkan 1 menit pun untuk memikirkanmu. Kamu adalah pribadi yang cerdas dan memiliki potensi yang sangat besar. Jadi sangat tidak adil jika kamu membiarkan potensimu itu terkubur hanya karena masalah asmara yang tidak sehat ini. Mulailah mengalihkan fokusmu pada hal-hal yang benar-benar bisa membuatmu tumbuh, seperti mengejar impian yang sempat tertunda atau memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang tulus menyayangimu. Dunia ini menyediakan begitu banyak keindahan yang bisa kamu nikmati jika kamu mau membuka matamu untuk berhenti terpaku pada satu orang yang terus-menerus menyakitimu. Kamu harus menjadi cukup tangguh untuk menahan godaan melihat media sosial hanya untuk sekedar tahu apa yang sedang mereka lakukan di luar sana tanpa dirimu. Sadarilah bahwa setiap kali kamu mencari tahu tentang hidup mereka, kamu sebenarnya sedang menaburkan garam di atas luka yang baru saja mulai mengering dan mencoba untuk sembuh. Berhenti mengejar adalah sebuah bentuk pernyataan diri bahwa kamu adalah manusia yang memiliki harga diri tinggi dan tidak akan pernah mau menjadi pengemis kasih sayang lagi. Kamu akan menemukan kekuatan baru saat kamu mulai bisa menikmati secangkir kopi sendirian tanpa merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupmu karena ketiadaan mereka. Semesta selalu memiliki cara yang unik untuk menggantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang jauh lebih baik jika kamu mau melepaskannya dengan penuh keikhlasan hati. Jangan biarkan hari-harimu dihabiskan dengan meratapi pengabaian mereka, karena di luar sana banyak orang yang justru akan merasa sangat beruntung jika bisa memiliki teman seperti kamu. Kamu memiliki cahaya yang sangat terang di dalam dirimu. Jadi jangan biarkan orang yang salah memadamkan cahaya itu dengan segala sikap dingin dan ketidakpeduliannya yang sangat menyakitkan. Memutuskan untuk berhenti mengejar adalah sebuah tindakan heroik bagi dirimu sendiri, karena kamu telah menyelamatkan hatimu dari luka yang jauh lebih parah di kemudian hari nanti. Kamu mungkin akan merasa sangat sedih dan ingin menyerah di tengah jalan, tetapi ingatlah bahwa rasa sakit karena melepaskan jauh lebih baik daripada rasa sakit karena dipaksa bertahan dalam ketidakpastian. Jadikan setiap kekecewaan yang kamu rasakan itu sebagai bensin untuk memacu semangatmu dalam membangun kualitas diri yang tidak akan pernah bisa diremehkan oleh siapapun di dunia ini. Seseorang yang berkualitas tinggi tidak akan pernah mengejar-ngejar orang lain karena mereka tahu bahwa orang yang tepat akan datang dengan sendirinya saat mereka sudah berada di frekuensi yang sama.
Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang sudah mengabaikanmu, karena kebahagiaanmu saat hidup tanpanya adalah bentuk pembuktian yang paling elegan dan sangat berkelas. Belajarlah untuk mencintai sunyimu, belajarlah untuk menikmati setiap proses pertumbuhanmu tanpa perlu ada penonton yang memberikan tepuk tangan palsu atas setiap langkah yang kamu ambil. Kamu adalah nahkoda atas kapal hidupmu sendiri, jadi jangan biarkan orang lain yang tidak tahu arah tujuanmu mencoba untuk memegang kemudi dan membawamu ke karang yang tajam. Semakin kamu tenang dan berhenti mengejar, semakin jelas pula kamu bisa melihat siapa saja orang-orang yang sebenarnya benar-benar peduli dan ingin selalu berada di sampingmu dengan tulus. Jangan pernah takut untuk menutup pintu yang tidak memberikanmu kedamaian, karena hanya dengan begitu kamu bisa membuka jendela baru yang akan membawa udara segar ke dalam hidupmu. Kamu adalah sosok istimewa dengan segala keunikan yang kamu punya. Jadi, berhentilah merasa bahwa kamu harus menjadi orang lain hanya agar disukai oleh mereka yang tidak menghargaimu. Ingatlah bahwa cinta yang sejati itu sifatnya membangun, bukan merusak. Ia memberikan rasa aman, bukan rasa takut akan kehilangan yang terus-menerus menghantuimu setiap hari. Mulai hari ini, berikanlah seluruh perhatian dan energi yang biasa kamu pakai untuk mengejar mereka kepada orang yang paling berhak menerimanya, yaitu sosok yang kamu lihat di cermin, yaitu dirimu sendiri. Kamu harus menjadi orang pertama yang membela dirimu sendiri saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan itu dimulai dengan berhenti membiarkan orang lain memperlakukanmu dengan semena-mena. Bangunlah standar baru dalam menjalin hubungan di mana rasa hormat dan penghargaan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun yang ingin masuk ke hidupmu. Kamu akan merasakan perubahan energi yang luar biasa saat kamu mulai berhenti berharap pada manusia dan mulai menaruh harapanmu hanya pada proses pertumbuhan dirimu sendiri yang nyata. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan tahu persis nilai yang ia bawa di dalam setiap interaksi sosial yang ia lakukan. Jangan pernah biarkan dirimu menjadi cadangan bagi seseorang yang hanya datang saat dia butuh teman bicara. Karena kamu layak menjadi prioritas utama bagi seseorang yang takut kehilanganmu. Setiap langkah yang kamu ambil untuk menjauh dari orang yang salah adalah satu langkah lebih dekat menuju pertemuan dengan orang yang benar-benar akan menghargaimu. Kamu memiliki masa depan yang sangat cerah jika kamu mau melepaskan bayang-bayang gelap dari orang-orang yang selama ini hanya menghambat langkahmu untuk bersinar terang. Jadilah pribadi yang berdaulat atas emosimu sendiri, yang tidak bisa digoyahkan hanya karena satu pesan yang tidak dibalas atau satu ajakan yang ditolak secara halus. Kamu sudah cukup kuat untuk melewati masa-masa sulit itu, dan kamu akan menjadi jauh lebih kuat lagi setelah kamu berhasil melewati ujian untuk berhenti mengejar ini. Percayalah bahwa setiap pengorbanan yang kamu lakukan untuk menjaga harga dirimu akan membuahkan hasil yang manis berupa kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Teman-teman, sebagai kesimpulan dari episode kali ini, aku ingin menekankan kembali bahwa berhenti mengejar orang yang tidak menghargaimu adalah investasi terbaik untuk masa depan kesehatan mentalmu. Kamu mungkin akan melewati malam-malam yang terasa panjang dan sunyi saat mencoba melepaskan bayang-bayangnya. Namun ingatlah bahwa fajar yang indah hanya akan muncul setelah kegelapan yang paling dalam berhasil kamu lalui dengan penuh keberanian. Jangan pernah merasa bahwa kamu gagal karena hubungan yang tidak berjalan sesuai rencana, karena kadang kegagalan adalah cara semesta melindungimu dari sesuatu yang jauh lebih buruk di masa depan. Kamu adalah pribadi yang utuh dan berharga, yang tidak membutuhkan pengakuan dari satu orang yang buta akan kebaikanmu untuk merasa berarti di dunia yang luas ini. Mulailah mencintai setiap jengkal dirimu, setiap kekuranganmu, dan setiap perjuanganmu yang tidak terlihat oleh orang lain dengan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta.
Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu merasa hidup, hal-hal yang membuat matamu berbinar, dan hal-hal yang membuatmu merasa bangga menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Kedamaian yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Ia hanya tertutup oleh tumpukan harapan palsu pada orang-orang yang salah yang selama ini kamu pelihara dengan rasa takut. Biarkan hari ini menjadi titik balik di mana kamu memutuskan untuk berhenti menjadi pengejar dan mulai menjadi magnet bagi segala hal baik yang memang sudah seharusnya menjadi milikmu sejak dulu. Teman-teman, kalian itu hebat. Jangan pernah biarkan rasa ragu kembali merayap masuk ke dalam dirimu saat kamu mulai melangkah menjauh. Karena masa depanmu jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan balasan pesan dari dia. Ingatlah bahwa martabatmu adalah pakaian terindah yang kamu miliki. Jadi jangan pernah menanggalkannya hanya untuk memohon cinta dari seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Setiap kali rasa rindu itu muncul, ingatlah kembali betapa sesaknya dadamu saat kamu harus mengemis perhatian yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma oleh orang yang menyayangimu. Kamu berhak kok mendapatkan cinta yang tenang, cinta yang memberikan kepastian, dan cinta yang tidak pernah membuatmu merasa harus berkompetisi dengan orang lain hanya untuk mendapatkan tempat. Jadilah pribadi yang teguh pada prinsipmu, yang tahu kapan harus berkata tidak pada perlakuan yang tidak adil, dan yang tahu kapan harus pergi tanpa perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Semesta sedang mempersiapkan kejutan besar untukmu, asalkan kamu mau mengosongkan tanganmu dari genggaman pada orang-orang yang selama ini hanya membuatmu merasa berat dan lambat untuk maju. Kamu adalah anugerah bagi dunia ini, jadi berikanlah versimu yang terbaik untuk orang-orang yang memang tahu cara menjaga dan menghargai anugerah tersebut dengan penuh rasa syukur. Tetaplah melangkah maju dengan kepala tegak, karena di depan sana ada sinar matahari yang jauh lebih cerah menunggu untuk menyambut kemenanganmu atas rasa takutmu sendiri. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah meluangkan waktu kalian yang sangat berharga itu untuk mendengarkan episode kali ini di Ireland Podcast. Aku sangat menghargai setiap menit yang kalian berikan untuk bertumbuh bersamaku. Aku berharap suara ini bisa menjadi teman yang menguatkanmu saat kamu sedang merasa sendirian dan mulai goyah dengan keputusanmu untuk berhenti mengejar orang yang salah. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjuangan ini, karena di luar sana banyak sekali jiwa yang juga sedang berjuang untuk hal yang sama. Berjuang untuk kembali pulang ke pelukan diri mereka sendiri. Jika kamu merasa episode ini adalah pesan yang selama ini kamu butuhkan, silakan simpan dan bagikan kepada siapapun yang menurutmu sedang butuh kekuatan untuk melepaskan beban yang tidak perlu itu. Teruslah merawat hatimu dengan penuh kasih sayang dan jangan biarkan siapapun merusak taman indah yang ada di dalam jiwamu itu hanya karena keegoisan mereka yang tidak bertanggung jawab. Aku pamit undur diri sejenak untuk kembali merancang obrolan-obrolan yang penuh makna di episode berikutnya. Terima kasih kalian sudah menonton episode kali ini. Tetaplah menjadi pribadi yang otentik, tetaplah menjadi pelindung terbaik bagi harga dirimu, dan ingatlah selalu bahwa kamu terlalu berharga untuk sekedar menjadi pengejar di belakang punggung orang lain. Sampai jumpa di episode Ireland Podcast berikutnya. Tetaplah bersinar dengan caramu sendiri dan percayalah bahwa cinta yang tepat akan menemukanmu saat kamu sudah benar-benar selesai mencintai dirimu sendiri. Stay strong, stay dignified, and always remember that the best home you can ever have is within your own peaceful soul. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye.